kasih banyak sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat melakukan observasi lapangan kepada usaha Ibu. Dan juga kami dari Universitas Bangka Bu di semester 4 sedang melakukan kunjungan lapangan pada wirausaha mata kuliah kewirausahaan teknologi pendidikan mengenai usaha yang ada di tempat Ibu ini. Untuk Ibu, tujuan kami datang ke sini untuk melakukan observasi dan juga untuk memahami lebih dalam proses produksi tempe Ibu dan juga tantangan yang dihadapi serta peluang pengembangannya. Kami sangat menghargai kesediaan Ibu untuk berbagi informasi dan pengalamannya. Baik Ibu, kita mulai saja untuk wawancaranya. Bu, nama lengkapnya? Sukarsi. Bu Sukarsi. Dan di sini Bu, kami bisa minta untuk kontak atau nomor HP Ibu, WA yang bisa kami hubungi Bu. Saya dari WA. Ada nomornya juga. Baik Bu, kalau boleh tahu nama lengkap alamat tempat usaha Ibu ini? Jalan Nawawi, Jalan Al-Haj, Sejahtera 1. Oke, baik Bu. Terus kalau boleh tahu apa tempat nama usaha tempe Ibu ini Bu? Ya, tempe Ujang aja nama bapaknya. Nggak ada yang lain. Usaha ini termasuk dalam kategori usaha Bu, apa misalnya UMKM atau industri rumahan? Industri rumahan lah ya. Kalau boleh tahu juga Bu, sejak kapan sejak tahun berapa usaha Ibu ini berdiri? Dari tahun 2017, tapi pertama buka itu masih suka jadi. Setahun sesudah itu 2018 pindah ke Sini. tapi usahanya belum di rumah ini, masih di pabrik lama, masih nyewa. Kita pertama kan kita merintis dari 2017, kita pindahan dari Pekanbaru 2017 baru. Nah, di Sukajadi depan Indomaret. Nah, setahun di sana, baru kita ngontrak. Ada pabrik di sebelah sini, sebelah rumah ini. Sekarang udah sedang dibangun itu. Nah, di situ dulu, di sini baru 2 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung itu sudah mulai 8 tahun lah. Iya, 8 tahun. Kalau selanjutnya Bu, bagaimana latar belakang pendidikan tenaga kerja atau karyawan Ibu di sini? Kalau karyawan kita tidak pilih-pilih pendidikannya, yang penting mereka itu bisa memahami cara buat tempe, tidak tergantung pendidikannya. Yang penting dia memahami, kita ajarin, dia bisa menangkap gitu ya sudah. Itu aja. Terus selanjutnya Bu, apa saja keterampilan atau keahlian yang dimiliki oleh para pekerja atau karyawan Ibu? Oh ya, keahlian mereka ya cara cuci kacang, bersihkan kacang, cara meragi, nyetak, itu aja. Berapa jumlah karyawan yang ada di sini? Cuma 6 orang. 6 orang. Selanjutnya, produk utama yang dihasilkan dari usaha Ibu ini apa saja Bu? Ya tempe aja sih. Oh, cuma tempe. Kalau produksi cuma tempe, cuma kalau kita jualan di pasar macam-macam itu aja. Untuk setiap produksinya Bu, dalam setiap bulan itu ada berapa Bu? Setiap bulan? Iya. Nggak pernah hitung setiap bulan. Kalau perharinya kita buat itu sekarang 4 karung 30 kilo, berarti 230 kilo. Apakah Ibu sendiri mengalami kendala dalam mencari SDM sumber daya manusia yang berkualitas Bu? Untuk karyawan? Apakah pernah mengalami itu? Pernah waktu karyawan itu berhenti karena ada masalah sedikit lah ya. Jadi mereka kan sekeluarga itu termasuk dari lihai dalam buat tempe, ngelem segala macam kan udah ligat. Jadi cari karyawan baru yang sama sekali belum pernah kerja tempe, makan lambat, kadang sampai jam 9 malam baru selesai. Di situ pernah. Tapi akhirnya mereka masuk lagi, karena mereka juga tak tahu kerjaan apa yang cocok mereka kan. Akhirnya datang lagi, kami nak bekerja lagi Bude, katanya suka, kita terima. Memang suatu waktu mereka berhenti itu kita udah bilang suatu saat John amanah Mbak, kalau mau balik lagi ke sini kita terima. Gitu kan. Akhirnya mereka balik. Dan juga apakah di
di Ibu sendiri ada merasakan peraturan dari pemerintah atau kebijakan lain dari pemerintah yang menjadi hambatan bagi usaha Ibu ini? Ya nggak ada sih, cuman di harga kedelai aja kalau bisa turun harganya. Sekarang kan harga kedelai itu 10.100 per kilo. Jadi kalau 5 karung itu kita 2.525.000 itu per karung itu setiap hari. Itu kacangnya aja, belum raginya, belum plastiknya. Kalau Ibu sendiri cara menghadapi persaingan usaha sejenis yang Ibu punya ini, kalau ada persaingan bagaimana cara Ya menghadapinya? tawakal aja sih, rezeki itu nggak tertukar, itu aja sih. Apakah Ibu sendiri ada rencana memperluas wilayah pemasaran tempe ke depannya? Ada rencana, cuman ya itu tadi persaingan nggak sehat. Jadi ya harus tambah tenaga. Kalaupun menambah pemasaran tentu harus ada karyawan yang lain untuk menunggu di situ lagi. Apakah ada produk baru yang akan Ibu kembangkan selain tempe untuk saat ini? Saat itu, karena kami udah pernah buka usaha tahu, itu bahan-bahannya itu pabriknya modal 50 juta ya hilang aja. Jadi udah pernah buka usaha tahu. Untuk teknologi yang ada di tempat Ibu ini, apakah Ibu ada menggunakan teknologi baru yang dimanfaatkan dalam proses produksi atau pemasaran? Kalau teknologinya paling mesin penggiling kacang ya. Mesin penggiling kacang. Kita kan nggak main seperti orang kebenjeruk. Kita main giling kacang pecah. Nggak main, kalau orang kebenjeruk kan main injak ya. Kita pakai mesin. Untuk pelatihan, apakah pernah ada yang diikuti atau diharapkan untuk pengembangan dari usaha ini? Ada ya? Ya, apakah usaha ini pernah mendapatkan bantuan? Belum ada. Belum ada Bu, dari LSM, pemerintah, swasta? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Untuk selanjutnya, bagaimana bentuk dukungan dari pemerintah atau Bapak Ibu yang harapkan atau rasakan? Ya kalau dukungan gimana maksudnya? Selama ini yang dirasakan? Iya Bu. Ya belum ada. Belum ada Bu, baru belum ada. dari sendiri. Apakah Ibu sendiri ada rencana inovasi produk tempe ke depan? Inovasi seperti apa maksudnya? Inovasi tentang produk Ibu ini ada yang sesuatu hal yang baru misalnya? Belum ada. Belum ada baru. Apakah usaha ini pernah mendapatkan penghargaan atau pengakuan lainnya Bu? Maksudnya? Usaha dan penghargaan atau Belum. sertifikat Belum. ya Bu? Belum. Untuk Ibu sendiri bagaimana kondisi lingkungan sekitar tempat usaha tempe Ibu ini Bu? Kalau boleh tahu. Kalau lingkungan sekitar semuanya baik ya. Belum ada yang usil gitu, belum ada. Karena kita mempekerjakan orang sini juga. Untuk yang terakhir ini Bu, motivasi Ibu sendiri dalam mendirikan usaha ini apa Bu? Motivasi maksudnya ya supaya kita bisa hidup lebih enak, anak-anak bisa sekolah, supaya mereka tak seperti kita, masa depannya lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan Bapak siapa? Pak Usman. Sudah berapa lama Pak Usman bekerja di usaha produksi tempe ini? Sudah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun lah ya Bapak. Tugas utama Bapak dalam proses produksi tempe ini apa saja? Membuat tempe. Membuat tempe, merangkum semua. Semuanya ya Pak? Ya. Apa latar belakang pendidikan Bapak kalau boleh tahu? SMP. Oke. Bapak pernah memiliki pelatihan atau pengalaman khusus sebelumnya bekerja di sini? Sebelum bekerja di sini tidak ada. Pak
keterampilan yang Bapak gunakan paling sering dalam pekerjaan ini? Semuanya. Semuanya Bapak lakukan dengan bersama-sama dengan karyawan ya. Oke, bisa Bapak jelaskan bagaimana proses pembuatan tempe dari awal sampai akhir? Kacang kedelai Ya. sampai dicuci terus ditiriskan, taruh dalam drum. Sudah taruh dalam drum, direndam pakai banyu panas. Oke. Direndam sampai 1 hari. Setelah besoknya baru dicuci, digiling, dicuci lagi sampai bersih, dibuang kulit. Sudah itu langsung direbus. Terus ditiriskan, dimasukkan dalam keranjang. Sudah ditiriskan, dimasuk ke dalam keranjang, baru diaduk, dimasukkan dalam kotak adukan. Ini ya. Ya, sudah dimasukkan dalam kotak adukan, didinginkan, nggak terlalu dingin lah, hangat-hangat dingin. Sudah itu baru dikasih lagi. Sudah dikasih lagi, diaduk. Sudah dimasukkan dalam plastik semuanya, baru ditimbang satu persatu. Ada yang 2 on, ada yang 4 on, ada 3 on, ada yang 6 on. Baru dicetak. Sudah dicetak, ditunggu selama 2 hari Sampai dia berjamur ya. sampai dia berjemur. Nah, 3 harinya baru dijual. Apa kendala terbesar yang sering Bapak hadapi saat bekerja? Kendalanya cuaca dingin, hujan. Hujan ya. Apakah pernah ada kesulitan karena alat rusak atau bahan baku yang tidak tersedia? Pernah tidak? Paling kesulitannya itu mungkin dari mesinnya kadang rusak aja ya, kendalanya kayak gitu. Berarti ada Pak ya? Tapi jarang. Bagaimana suasana kerja di tempat tempe ini Pak? Bapak Ya sifatnya di sini saling gotong royong, kebersamaan, ya makanya kompak lah gitu ya. Royong. apakah Bapak merasa nyaman dengan jam kerja dan tugas yang diberikan oleh bos? Alhamdulillah nyaman. Oke. Apakah ada sistem istirahat, cuti atau tunjangan untuk karyawan? Sampai cuti nggak ada ya, itu kan kemauan sendiri. Kalau mau istirahat ya istirahat, tidak dipaksa kerjanya. Apa harapan Bapak untuk usaha ini ke depannya? Harapannya semoga sukses, semoga BP-nya lancar, nggak ada halangan sedikit pun. Oke, terima kasih. Itu saja Pak pertanyaan yang dapat kami berikan, sudah terjawab semua. Terima kasih sudah memberikan waktu dan tempatnya. Kami mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.